Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Ronald Suarbraja bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sehat ini harus kita upayakan ya, karena kesehatan adalah tanggung jawab kita. Makanya kita ngobrol kesehatan dengan cara yang santai, dengan cara yang menyenangkan, dan seperti biasa saya akan ditemani oleh 3 orang panelis. Ini adalah orang-orang sehat, kita belajar ilmu dari mereka ya. Yang pertama, dia ini kalau misalnya orang-orang datang, biasanya konsultasi mengenai masalah gizi. Kalau yang kedua, biasanya orang datang ke Mas yang satu ini, konsultasi tentang suami istri. Kalau panelis yang ketiga, justru dia yang sering berkonsultasi. Ya. Inilah dia panelis kita. Panelis kita, Mbak Rita, apa kabar? Mas Boyka, apa kabar? Sehat. Hai. Apa kabar? Baik. Tenang hati? Senang, habis konsultasi. Kali ini yang akan bersama dengan kita semua di sini, dia adalah seorang aktor laga pemirsa. Tapi jangan salah, di balik badannya yang terlihat sehat, mukanya yang ganteng, dia juga punya masalah kesehatan. Aktivitasnya padat, akhirnya sering merasa stres. Dia juga pernah mengalami kecelakaan pada saat syuting, terjatuh dari kuda. Akhirnya dia merasakan badannya sering merasa lemas dan sering terasa sakit. Dan juga sering mengalami masalah tidur. Badannya pun menjadi sering cepat lelah. Kira-kira siapa? Langsung aja saya panggil ya. Baiklah, ini dia Rizal Gibran. Apa kabar? Sehat ya? Hai, ini temen dari zaman dahulu kala. Sebelum ada bumi. Enggak juga ya. Silakan Rizal. Terima kasih Nona. Jadi Rizal ini aktor laga yang dulu pernah main di film Misteri Gunung Berapi. Yes, that's right. Malampir ini apa kabar? Ini bukan Malampir, ini Gunung Semeru. Nah Rizal, mungkin ada riwayat kesehatan yang mau di-share? Kalau riwayat kesehatan lebih ke orang tua ya. Orang tua itu ada, kalau mama saya itu kan obesitas ya, agak gemuk. Jadi mungkin di jantungnya ini lemaknya agak berlebihan, tapi sekarang sudah mulai turun. Di keluarga kita ini punya keturunan asma. Tapi alhamdulillah sudah mulai. Kalau aku sih kadang-kadang kalau stres agak tinggi, terus perpindahan cuaca, itu suka harmonikanya keluar kadang-kadang. Tapi aku bantu dengan harmonika. Oke, itu dari mama, dari papa? Kalau dari papa, tensinya kadang-kadang suka naik sih. Karena memang udah usia sih, tapi alhamdulillah masih. Kalau Rizalnya sendiri, apa keluhannya? Aku kan pernah kena eksiden yang cukup lumayan. Jatuh dari kuda itu? Jatuh dari kuda. kuda. Lagi jalan? Lagi lari? Lagi sprint. Ya lagi ampun. sprint, sadel sebelah kiri putus. Ya, Di talinya rantas, jatuh, terus yang sebelah kanan kebelibet, ketarik 12 meter. Aduh. Jadi Ya yang pernah kena benturan dulu yang sebelah kanan sini. Di mana itu? Di Pangandaran. Ya Allah. Tapi habis itu pulang ke Jakarta langsung ke rumah sakit, kita CT scan, MRI, apa segala macam sih gitu. Ya nggak apa-apa sih ya, cuma kadang-kadang suka gila-gila dikit. Tapi kudanya nggak apa-apa kan? Loh, dianya dong. Dianya nggak apa-apa. Nggak, tapi tadi katanya sering stres. Loh, maksudnya kan syuting tuh kan harusnya seru kok stres. Kan stripping ya, kayak kemarin stripping, terus habis gitu kejar tayang, terus habis gitu ya dengan lingkungan yang mungkin kurang memadai gitu kan, banyak faktor apalagi di hutan gitu kan, terus terkadang kita ketemu asupan nutrisi yang juga belum bisa standar gitu kan, terus habis itu ritmenya tidur kita bisa sampai pagi start lagi gitu kan, mulai lagi apalagi filmnya gitu kan. Jadi kalau cerita tadi kan tentang masalah kesehatan yang dihadapi pada waktu itu ya Mas Rizal ya. Nah sebenarnya status kesehatan kita ini kan berawal dari status gizi dulu dong. Yes. Nah saya pengen tahu datanya Mas Rizal, tinggi badannya dan berat badannya berapa pada waktu itu? Jadi sekarang berat badannya? 78. 78. Apalagi Nah Mbak? tinggi badannya? Tinggi badannya? 175. 175. Dari situ kita bisa hitung status gizinya Mas Ronald. Kita hitung body mass index-nya? Yes, nah kalau dari situ kita hitung-hitung dapatnya sekitar 25,9 kg per meter kuadrat. Nah itu tandanya Mas Rizal hari ini berada dalam situasi overweight. Mas Rizal, Ya. kenapa sih kamu tuh stres, orang ganteng, pemain sinetron, kerjaan ada gitu. Dan
kalau baru nikah sekarang, kalau boleh tahu nih bukan mau kepo ya. Nikah umur berapa jadinya? Aku nikah di umur 44 tahun. Nah, apakah stresnya itu akumulasi karena nikahnya baru usia 44 tahun? Salah satunya ya. Salah Kan satunya. cowok, Mas Boyke nggak apa-apa lah. Stres itu adalah induk dari berbagai macam penyakit juga. Ketika stres nih, sistem persarafan simpatisnya Good. mengeluarkan hormon yang namanya adrenalin, norepinefrin, Kortisol juga. Iya, yang bisa mengakibatkan tekanan darah naik. Kalau tekanan darah naik, tahu sendiri kan, jantungnya berdenyut lebih cepat lagi. Kencang. Kemudian juga pembuluh-pembuluh darahnya juga menjadi berkontraksi, memudahkan terjadinya pengentalan darah, segala penyakit yang berkaitan dengan darah dan pembuluh darah akan mendatangi. Itu sadar nggak? Sadar. Aku tuh kalau stres salah satunya itu di sini tuh nggak tahu ya enzimnya gimana gatal di sini nih. Ya. Seputar sini nih. Sini sama sini nih. Aduh itu kalau udah gatal tuh. Cowok gatel. Itu bukan cowok gatel, itu dermatitis namanya. Kayak apa beruntusan gitu tuh. Itu kalau nggak digaruk. Nah, Atopik dermatitis. Jadi memang sistem simpatisnya itu ke pembuluh darah, ke sistem persarafan, ke kulit. Salah satu ciri stres adalah gatal tuh salah satu ciri Iya. stres. Alergi gitu ya. Seperti alergi, tapi itu alergi, disebabkan tapi stres. Tapi disebabkannya oleh karena stres gitu loh. Kita juga tahu nih kalau misalnya kita syuting gimana coba? Ya. Tidurnya, makannya gimana selama ini? kalau kita? dulu mungkin lebih agak sehat ya, karena dulu kan film-film kita kan lebih ke weekly seminggu sekali, lebih iya, betul. pekerjaan lebih diatur. Kalau sekarang kan udah Tiap hari. tiap hari Stripping. gitu kan. Kadang-kadang ada yang kayak kemarin ini syuting masih jam 6 sore untuk malamnya langsung tayang gitu kan. Jadi Waduh. bener-bener rapat lah gitu kan. Jadi itu yang membuat kita harus apalagi kerja teamwork yang 3 tim. Oke, Ini ya. jadi- Jadi kontrol emosinya itu harus bener-bener. Nah pemirsa, Rizal sadar kondisinya tidak terlalu baik karena memang situasi syutingnya membuat dia tidak bisa terlalu dengan sempurna menjalankan pola hidup sehat. Benar. Tapi Rizal tidak tinggal diam, sudah menggunakan teknologi laser untuk membantu menjaga kesehatannya. Yang dipakai bukan hanya Rizal tapi kan yang pakai. Saya punya sendiri, mama saya kasih kado sendiri juga. Wah, anak yang baik nih. Keren. Oke, perubahannya apa? Apa yang terasa sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Oke, jadi kalau semua pada saat syuting, ritme istirahat kurang teratur, jadi terkadang stres juga cukup lumayan gitu ya nggak sih. Terus kadang-kadang itu tadi gatel, ya. Aku pakai dan semua. Oke, aku ada semua kita syuting malam nih sampai subuh gitu kan. Aduh. Ada waktu jam 11 sampai jam 1 nih. Aku agak kosong nih. Oke, jam 11 malam sampai jam 1 jangan ganggu. Aku tidur, aku pakai. Itu deep banget tidurnya. Deep sleep, ya. Kadang-kadang kan sampai 2 jam, 1 jam deep banget dapatnya. Nah, habis itu bangun lagi udah seger lagi Berkualitas gitu kan. gitu ya Berkualitas. tidurnya ya. Kalau mama, alhamdulillah dulu kan agak suka capek nih kalau jalan sedikit capek apa gimana. Sekarang sih udah seger banget ya karena udah sepuh juga. Ada banyak perubahan sih dan juga jantungnya juga udah lebih bagus. Pemirsa, kita akan belajar lagi dari Rizal ya bagaimana cara dia untuk mengusahakan hidup sehat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa mengusahakan sehat ini bukan hanya buat kita tapi juga untuk keluarga, terutama untuk orang tua. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Mas Rizal Gibran, si ganteng aktor laga yang merasa bahwa hidupnya tidak terlalu sehat, tapi beliau tidak tinggal diam. Sudah mulai memperbaiki pola hidupnya dan juga menggunakan teknologi laser. Akhirnya memang ada perubahan. Perubahan yang dialami, tidurnya lebih teratur, deep sleep sekarang, stamina juga jadi lebih oke, Alhamdulillah. tingkat stres juga turun, gitu kan ya. Mas Boyke jadi sudah merasakan manfaat teknologi laser nih. Nah, jadi si teknologi laser itu kan dia punya, kalau kita nyalakan ya, dia itu akan mengeluarkan 3 sinar. Yang pertama sinar merah, kemudian sinar biru dan sinar kuning. Sinar merah nih lebih kepada darah yang kental ya. Jadi dia akan mencegah terjadinya pengentalan darah, yaitu mencegah agregasi trombosit. Jadi keping-keping darah yang cenderung menempel itu dicegah. Kemudian yang sudah menempel dilisis atau diuraikan. Kalau yang biru dia itu lebih bekerja pada pembuluh darah. Ya, si pembuluh darahnya itu dia akan dirangsang, namanya nitric oxide. Nitric oxide itu untuk melebarkan pembuluh darah. Ya, jadi dia dirangsang sehingga pembuluh darahnya melebar. Akibatnya apa? Tekanan darahnya turun dan aliran darahnya juga menjadi lebih lancar, pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Ya, kemudian sinar yang kuning. Nah ini dia akan mengaktifkan
menumbuhkan hormon, salah satunya adalah melatonin, ya. Karena hormon melatonin ini dengan bertambahnya usia kita, dia akan berkurang. Padahal hormon itu dibutuhkan untuk tidur. Betul. Ketika melatonin diaktifkan, maka tidur kita dalam kualitas yang terbaik. Tidur yang dalam, sehingga bangunnya itu segar. Betul. Akhirnya keluarlah apa yang namanya hormon serotonin, ya, endorfin, serotonin yang menimbulkan rasa bahagia ke dalam tubuh kita. Gabungan dari mekanisme sekali nyalakan 3 sinarnya bekerja tadilah akhirnya menjadikan Rizal ini seperti ini, ya, lebih segar, lebih kelihatan awet muda, lebih bahagia, Lebih sehat. ditambah karena dia kawin juga, ya. Vitalitasnya juga bertambah, energinya juga bertambah. Kalau ditanya olahraganya gimana, ya udah orang olahraganya sehari-harinya aja laga, ya kan? Nah, coba ada kebiasaan lain nggak yang jelek dari dia? Apa? Ngerokok nggak? Ya, ngerokok. Nah, ngerokok itu juga dia bisa mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi mengalami Konstriksi, peradangan. penyempitan, dan peradangan inflamasi. Kita tuh harus sehat itu adalah semuanya harus dilakukan. Gizinya mesti bagus, pola makan, ya, pola hidupnya juga mesti bagus. Ditambah dengan ya kita bantu dengan teknologi kalau kita tidak bisa mencukupi hal tersebut. Ini apa yang telah dilakukan oleh Mas Rizal luar biasa sih. Jadi memang kadang-kadang kita nggak bisa ikuti semua aturan gaya hidup sehat itu kan. Nah, makanya memang butuh disempurnakan dengan terapi-terapi khusus. Nah, namun demikian kalau saya melihat tadi terapinya udah oke banget nih. Tapi pola makannya kira-kira udah diubah belum? Jadi kalau tadi kan kita mendengar ada serotonin gitu ya. Nah, makanan-makanan tertentu bisa meningkatkan serotonin itu makin diproduksi lebih tinggi. Jadi kita sebut saja misalnya protein. Nah, protein ini kan nanti asam aminonya adalah triptopan. Triptopan ini dasar untuk pembentukan serotonin gitu kan ya. Contohnya makanannya. Nah, protein itu ada misalnya pada susu yang rendah lemak itu lebih banyak, kemudian juga pada putih telur. Tetapi protein ini baru bisa bekerja kalau ada vitamin yang lain seperti vitamin C, kemudian juga harus ada zinc, zat besi, kemudian magnesium. Nah, itu kita dapatkan vitamin C dan magnesium itu pada sayur dan buah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah asupan proteinnya sudah cukup baikkah? Yang kedua, apakah asupan sayur dan buahnya juga sudah cukup baikkah sebagai sumber vitamin C dan magnesium itu tadi? Kalau nggak berubah triptopan itu menjadi serotonin begitu. Monggo. Jadi aku lebih ke food combining ya. Jadi aku nasi udah enggak, beras merah gitu, terus minyak-minyak kurangin gitu kan. Karena memang, tapi kalau sekarang udah lagi break gini, udah baik lagi. Tapi aku cepet banget untuk bisa ngembaliin ke idealnya aku. Karena apalagi filmnya film action ya, film-film action dengan baju yang gitu cepat keluar keringat, tapi aku nggak putus dengan air putih. Jangan sangka di belakang hidup seorang artis sebetulnya ada resiko berbahaya menanti. Sadar bahwa kesehatan adalah yang utama, sehat bukan hanya buat dirinya tapi juga buat orang-orang tersayang, makanya melakukan perubahan gaya hidup dan menggunakan teknologi laser. Tepuk tangan buat Rizal Abdisonto. Apapun profesinya, kesehatan adalah yang utama. Tidak mungkin kita produktif kalau kita tidak sehat. Untuk Anda yang ingin lebih tahu lagi mengenai teknologi laser, Anda harus simak baik-baik obrolan saya dengan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, kalau misalnya kita sibuk bekerja, kita mendapatkan bayaran yang pantas, itu bikin kita bahagia. Tapi jangan sampai gara-gara itu kita melupakan kesehatan. Kalau sudah sakit, boro-boro bahagia, yang ada menderita. Betul sekali, karena kesehatan ini adalah landasan dari segala macam kenikmatan. Jadi jangan sampai karena stres, karena pola hidup yang nggak baik, ini malah membuat kita sakit, justru semakin tambah stres. Padahal stres itu adalah salah satu pemicu banyak masalah kesehatan. Betul, jadi jangan lupa kita coba lakukan berbagai macam upaya supaya kita bisa hidup lebih sehat. Misalnya dengan kita memanfaatkan teknologi laser. Teknologi laser ya Mas Panji ya namanya ya. Ini canggih sekali pemirsa dan memang sudah banyak digunakan dalam dunia kesehatan. Nah, ini manfaatnya pun udah bisa dirasakan kan? Betul sekali, karena memang perkembangan dari teknologi laser semakin lama akan semakin baik. Apalagi sekarang teknologi laser hadir dengan 3 warna laser nih. Ada warna merah yang fokusnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Kemudian ada juga yang dikombinasikan dengan yang warna biru. Warna biru ini bisa meningkatkan produksi nitric oxide supaya pembuluh darah kita lebih lentur, lebih lebar, dan tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Dan juga ada yang warna kuning yang efektif untuk membantu mengurangi
yang namanya stres. Jadi kita bisa lebih rileks, lebih tenang, tidur kita pun lebih berkualitas. Jadi bagi Anda pemirsa Metro TV, kami persembahkan Dr. Laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang ketika kita gunakan secara rutin, ini bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kuncinya Anda harus rutin menggunakannya. Betul. Nggak berarti seharian dipakai kok. Sehari cukup 2 kali aja. Yes, dan durasinya hanya 15 sampai dengan 60 menit. Yang artinya ketika Anda memiliki 1 unit dokter laser di rumah Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Semua sehat dan pastinya lebih hemat. Langsung saja hubungi kami atau kunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jika Anda tadi mengikuti acara ini sejak awal, Rizal sempat bercerita bahwa teknologi laser tidak pernah berpisah. Selalu dibawa kemanapun. Ya, bukan hanya di rumah, tapi juga sampai ke lokasi syuting. Oleh karenanya, dia bisa merasakan manfaat kesehatan dan sampai hari ini, keluhan yang dulu dirasakan kayaknya nggak jadi masalah ya. Insya Allah. Banyak berkurang lah ya. Ya, dan Rizal juga pastinya. bercerita bahwa pernah membawa teknologi laser waktu umroh. Ya. Itu gimana ceritanya? Karena tidak pernah terpisah itu aku bawa. Ya, dan kebetulan banyak kan jemaah-jemaah rombongan ini yang sudah sepuh-sepuh gitu kan. Ya udah, karena kita pertama kali datang itu langsung jadwalnya padat, langsung kita umroh dulu. Antara hotel dengan masjid itu cukup lumayan, hampir kurang lebih sampai 2 kilo gitu kan. Jadi kalau semua subuh gitu kan, nanti zuhur lagi, ini lagi kan capek gitu kan. Akhirnya ada beberapa yang di kamar kita ini udah sepuh-sepuh, udah tenang, nanti kita ibadah dulu, pulang malam nanti saya ada alat keren laser. Udah, berebut semuanya. Oh gitu? Sampai bikin list. Ini jam sekian nih, Pak. Ini jam sekian ini, dicas dulu ini gitu. Yang Rizal lihat bagaimana setelah menggunakan teknologi laser mereka ini? Si bapak-bapak itu yang malah besok-besoknya tuh yang ke masjid itu yang Stamina-nya berarti emang terasa. Terasa banget. Karena kita memang kalau ibadah umroh atau haji itu kan yang dibutuhkan salah satunya adalah stamina ya. Jadi untuk Anda nih yang memang peduli akan kesehatan gitu kan, dan juga peduli untuk menjaga stamina selama di tanah suci sana, jika Anda umroh atau mungkin berangkat haji, mudah-mudahan tahun ini jangan lupa teknologi laser yang sudah punya dibawa, atau kalau misalnya belum punya, ya harus punya dong. Iya. Mas Boyke, kenapa energi bisa stamina kayaknya oke gitu loh, pada usia udah sepuh gitu loh. Ya, teknologi laser itu sekali lagi nih ya pemirsa, teknologi laser itu kan khusus membuat darah dan pembuluh darah menjadi sehat. Nah, sekarang darahnya dulu nih, ya. Ketika darahnya sehat, maka oksigen dan nutrisi ke seluruh organ-organ vital, mau otot ya, kemudian otak, semuanya juga jantung itu mendapatkan energi, mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga memompanya juga bagus, otaknya juga berpikir jernih, ototnya juga bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika dinyalakan si teknologi laser itu, yang namanya kolesterol, gula darah, ya, gula yang muter terus kan kita makan tuh sebelum kita mau jalan ke masjid misalnya, itu akan diubah. Si gula akan diubah menjadi energi, menjadi ATP, adenosin trifosfat. Sehingga kadar gula turun, energinya bertambah. Demikian juga kolesterol. Kolesterol juga akan diubah juga menjadi ATP. Akibatnya kolesterolnya turun, energinya meningkat. Nah, ini yang nanti kalau diperiksa oleh laboratorium, kelihatan kadar gula turun, kadar kolesterol turun, tapi energinya meningkat. Itu yang terjadi. Betul. Apalagi kalau kita pakai malam mau tidur sama pagi-pagi itu jelas yang tadinya kakek-kakek pun yang tadinya mulai kelihatan kesian kan udah seger lagi. Mbak Rita silakan dari sisi gizinya buat Mas Rizal nih. Kayaknya saya mau kasih sesuatu tips untuk Mas Rizal. Silahkan. Tapi anaknya deket-deket sih ya. Lebih seru deket Tapi gitu ya. jangan diomelin. Dan pengantin Saya baru. sudah tahu sih Mas Rizal ini sudah mulai berubah pola makannya. Nah, kita kan lihat Mas Rizal itu dengan aktivitas yang seabrek gitu ya. Tentu saja kondisi seperti ini bisa berpengaruh pada keadaan metabolik tubuh kita. Nah, jadi yang pertama mau saya sarankan untuk Mas Rizal adalah selalu mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat yang lepas lambat.
Nah, lepas lambat itu dengan tujuan adalah supaya energi itu selalu ada di tubuhnya. Jadi tidak langsung tinggi dan tidak langsung ngedrop begitu. Tadi pemilihannya sudah saya dengar udah pakai nasi merah ya Mas Rizal ya. Itu udah luar biasa. Tapi ada yang paling mudah kita dapatkan lagi sebenarnya dari makanan sehari-hari kita seperti misalnya kayak kentang, ubi, singkong itu bisa kita giatkan lagi untuk dikonsumsi. Di luar hanya nasi putih dan nasi putih saja begitu ya. Tentu ditiadakan gula yang karbohidrat yang lepasnya cepat seperti aneka gula tadi Mas Rizal. Karena kita tahu asupan gula yang berlebih akan meningkatkan insulin kita, lalu insulin akan meningkatkan kortisol dan kortisol akan menekan serotonin. Walaupun nanti kemudian kita bisa bantu dengan kombinasi alat, tapi kita juga akan lebih bijak kalau menjaga itu. Dan yang terakhir nih tipsnya Mas Rizal, apapun makanannya, pastikan sayur dan buah itu kedudukannya sama dengan makanan yang utama tadi. Jadi misalnya ngambil nasinya sebakul, ya sayur buahnya sebakul juga begitu ya. Gitu. Dan kemudian itu harus terlihat nyata jumlahnya, bukan sebagai hiasan atau garnish saja. Nah itu kira-kira Mas Rizal tips yang mudah-mudahan bisa untuk permisar juga. Rizal, temen lama dari zaman baheula, ya ampun. Yang namanya stres, karena pekerjaan numpuk, itu memang bisa mengganggu kesehatan, ya kan? Udah pasti. Saya ada solusi. Gimana kalau pekerjaannya dijajarin aja, jangan ditumpuk. Emang baju, setrikaan Bu. Taulah namanya pekerjaan di dunia entertain ini, tapi bagaimana caranya kita memadu-padakan tadi pola makan dari Mbak Rita dan juga kesehatan dari Mas Boyke, semua dipadu-padakan dengan teknologi laser. Cakep benar. Nah, Mas Rizal ini kan istrinya juga lagi hamil ya, alhamdulillah. Amin, insyaallah. Saya cuma ingin mengingatkan juga ke pemirsa di rumah. Saya setuju banget, apapun profesinya kita mesti sehat. Sehat ini ya tentunya organ-organ vital kita harus sehat. Dan untuk supaya sehat, dia harus mendapatkan aliran darah, oksigenisasi, nutrisi yang baik. Nah, teknologi laser, saya ingatkan, itu adalah juga membantu melengkapi pola hidup. Pola hidup yang sehat, obat-obatan mungkin kalau dari dokter diberikan, dan teknologi laser. Dia bisa bekerja sebagai pencegahan. Bagi mereka-mereka yang ya memang pekerjaannya masih juga ngerokok, ada keturunan diabetes, pakai teknologi laser sebagai pencegahan supaya tidak jadi itu penyakitnya. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah sakit atau sudah stres, kayak ini sudah stres, bisa dibantu teknologi lasernya. Bagi ada yang diabetes misalnya, bisa dibantu supaya tidak timbul komplikasi, pengobatan. Kemudian yang ketiga adalah untuk rehabilitasi. Jangan sampai stres ini akhirnya menjadi penyakit yang mematikan. Timbul kanker dan sebagainya. Ini juga bisa membantu untuk mencegah komplikasi tersebut. Pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bisa dibantu melengkapi pola hidup yang sehat. Kesehatan adalah nomor 1, yang paling penting. Makanya perbaiki pola hidup Anda dan lengkapi segala usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Jangan sampai kita selama ini memupuk, menabung faktor resiko yang suatu saat nanti akan berubah menjadi komplikasi. Jadi cegah hal itu terjadi dengan memperbaiki gaya hidup, melakukan pola hidup sehat, dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Oke, pemirsa, selain Rizal juga ada masyarakat lainnya yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Ini dia. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur. Sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak dan dapat deep sleep-nya itu. Nyenyak banget. Rizal, sehat-sehat selalu. Sampaikan salam buat istri. Terima kasih. Ya, Mbak Rita terima kasih. Mas Boyke terima kasih. Tes juga terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Pemirsa, dari tadi kami sudah memberitahukan kepada Anda apa manfaat dari penggunaan teknologi laser. Mungkin Anda penasaran, bagaimana cara mendapatkannya? Wah, penting untuk Anda simak perbincangan dengan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, sesibuk apapun kita, ada satu hal yang mutlak harus kita miliki.
energi. Nggak ada energi, kita mau ngerjain apa? Betul sekali, apalagi pemirsa. Salah satu manfaat dari teknologi low level laser adalah membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita dalam menghasilkan energi. Yang jadi artinya bukan hanya dapat digunakan bagi Anda yang sehat, yang ada keluhan, tapi yang memiliki keluhan diabetes. Ini justru penting sekali memanfaatkan teknologi laser supaya gulanya bisa dioptimalkan untuk diubah menjadi energi. Ketika kita sudah tahu manfaat dari teknologi low level laser, penting juga untuk kita memilih alat kesehatan yang tepat, yang resmi, terdaftar resmi di pemerintah seperti dokter laser. Jadi pastikan Anda memilih alat kesehatan yang memang sudah berpengalaman selama 11 tahun di Indonesia. Sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaat dari dokter laser. Dan Anda adalah waktunya sekarang untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga Anda. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, kemudian layanan purna jual yang lebih terjamin, dan bahkan jika ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Ya, belum lagi juga acara Go Healthy sudah 4 tahun nih hadir di Metro TV, Mas Panji. Setiap hari loh kami mengajak Anda untuk hidup lebih sehat. Ya, tapi ya kami hanya bisa mengajak. Anda harus melakukannya. Betul. Dan sekarang adalah waktunya bagi Anda mengambil keputusan. Hidup lebih sehat dan hubungi nomor telepon yang tertera serta kunjungi website resmi kami dan dapatkan dokter laser yang terbaik untuk kesehatan diri Anda dan keluarga. Metro TV,